Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Afma Dewi Putri, NIM 2048-2010-44. Jadi saya akan menjelaskan tentang sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat dalam pelajaran kimia farmasi. Sulfonamida merupakan kemoterapeutik yang pertama digunakan secara sistemik untuk mengobati infeksi. Penggunaannya terdesak oleh kemoterapeutik lain. Penggunaannya meningkat kembali sejak ditemukan cotrimoxazole, yaitu kombinasi trimetoprim dengan sulfamethoxazole. Sifat kimia dan struktur: berbagai variasi pada radikal R pada gugus amida SO2-NHR dan pada gugus amino NH2 menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan daya antibakteri sulfonamida. Mekanisme kerja: pertama, mekanisme kerjanya berdasarkan antagonisme saingan. Selanjutnya, kuman membutuhkan PABA atau p-aminobenzoxadik. Selanjutnya, PABA untuk membentuk asam folat. Selanjutnya, asam folat digunakan untuk sintesis purin dan DNA atau RNA. Selanjutnya, sulfonamida menyaingi PABA sehingga menghambat asam folat. Selanjutnya, sulfonamida menyebabkan bakteri keliru menggunakannya sebagai pembentuk asam folat. Yang terakhir, sintesis asam folat, purin, dan DNA atau RNA gagal sehingga pertumbuhan bakteri terhambat. Faktor lain yang mempengaruhi: pertama, adanya darah atau nanah. Kedua, adanya jaringan nekrotik menyebabkan efek antibakteri berkurang karena kebutuhan asam folat sudah terpenuhi dalam media yang mengandung basa purin. Selanjutnya, sel mamalia tidak dipengaruhi oleh sulfonamida karena menggunakan folat yang ada dalam makanan atau tidak mensintesis diri sendiri. Obat lain yang menghambat kerja sulfonamida: obat lain yang mirip PABA tidak boleh diberikan bersama sulfa karena akan meniadakan efek sulfa. Kedua obat tersebut yaitu prokain, benzokain, para amino salisilat. Baiklah, selanjutnya antihistamin. Histamin adalah amina yang berasal dari L-histidin yang diproduksi di seluruh tubuh. Histamin mempengaruhi pertumbuhan dan proliferasi sel, memodulasi inflamasi, dan berperan sebagai neurotransmitter. Terdapat 4 reseptor untuk histamin, yaitu H1, H2, H3, dan H4. Efek histamin timbul melalui aktivasi reseptor histaminergik H1, H2, H3, dan H4. Reseptor H1, neuron, otot halus, epitel, dan endotel. Reseptor H2, sel parietal lambung dan otot halus, epitel, endotel, jantung. Reseptor H3, neuron. Reseptor H4, sumsum tulang dan sel hematopoiesis perifer. Sifat antihistamin: umumnya histamin seperti alkaloida, mempunyai pH 8-11, tidak larut dalam air, larut dalam asam, encer, dan alkalis. Identifikasi antihistamin: titik leleh, 2 reaksi warna, digunakan asam pekat seperti H2SO4 dan HNO3. Efek pada sistem kardiovaskuler: histamin eksogen menyebabkan penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik melalui vasodilatasi dan diikuti dengan mekanisme homeostasis berupa peningkatan denyut jantung. Efek pada saluran cerna: pada dosis besar, histamin eksogen dapat memacu sekresi asam lambung melalui aktivasi reseptor H2. Efek pada bronkus dan otot polos organ lain: histamin menyebabkan timbulnya bronkokontriksi. 1. Antagonis reseptor H1. Umumnya disebut obat antihistamin atau antihistaminika. Ialah antagonis H1 yang bereaksi melalui blokade reseptor histamin H1. Sedangkan efeknya pada reseptor H2 dan H3 dapat diabaikan. Obatnya yaitu loratadin, terfenadin, dan astemizol. Efek mengantuk sangat lemah. Antagonis reseptor H2 dapat mengakibatkan timbulnya blood dyscrasia sebagai granulositopenia. Turunan ketiga dari imidazol, misalnya simetidin, tidak punya gugus tiourea sehingga relatif tidak menimbulkan granulositopenia. Senyawa lain, ranitidin, oxmetidin, famotidin, dan nizatidin merupakan antagonis reseptor H2 baru yang lebih aman. Antagonis reseptor H2 dalam klinik digunakan pada terapi ulkuspeptik, sindroma Zollinger-Ellison, dan keadaan hiperasiditas. Mekanisme kerja: histamin dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor histaminergik, yaitu reseptor H1, H2, dan H3.
Interaksi histamin dengan reseptor H1 menyebabkan kontraksi pada otot polos usus dan bronki, meningkatkan permeabilitas vaskuler, dan meningkatkan sekresi muskus yang dihubungkan dengan peningkatan cGMP dalam sel. Interaksi dengan reseptor H1 juga dapat menyebabkan vasodilatasi arteri sehingga permeabel terhadap cairan dan plasma protein yang menyebabkan sembab, pruritik, dermatitis, dan urtikaria. Efek ini diblok oleh antagonis H1. Interaksi histamin dengan reseptor H2 dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung. Produksi asam lambung disebabkan penurunan cGMP dalam sel dan peningkatan KEM. Peningkatan sekresi asam lambung dapat menyebabkan tukak lambung. Efek ini diblok oleh antagonis H2. Reseptor H3 adalah reseptor histamin yang baru ditemukan pada tahun 1987, terletak pada ujung saraf jaringan otak dan jaringan perifer, yang mengontrol sintesis dan pelepasan histamin, mediator alergi lain, dan peradangan. Efek ini diblok oleh antagonis H3. Selanjutnya tentang senyawa barbital. Barbital adalah suatu golongan obat tidur yang mempunyai inti hasil kondensasi ester etil dari asam dietil malonal dan ureum. Barbital atau barbiturat digunakan sebagai obat hipnotik, sedatif, antikonvulsan, dan anestetik. Barbiturat bersifat lipofil, suka larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut-pelarut nonpolar seperti minyak dan kloroform. Karena sifat lipofiliknya, barbiturat mudah menembus SSP dan daya hipnotiknya juga diperkuat. Dengan meningkatnya sifat lipofilik ini, maka efeknya dan lama kerjanya dipercepat. Sifat-sifat umum senyawa barbital. 1. Barbital mempunyai asam berbasa 1 yang sangat lemah. 2. Asam barbiturat sekar larut dalam air, mudah larut dalam eter, kloroform, dan etil asetat. 3. Mudah mengadakan sublimasi. Hasil sublimasi dapat dipakai untuk mengidentifikasi barbital. 4. Barbital mempunyai titik lebur yang tajam. Khasiat atau kegunaan senyawa barbital. Adapun barbital banyak digunakan untuk: pertama, sebagai obat tidur dalam dosis yang banyak. Kedua, sebagai sedatif dalam dosis yang sedikit. Ketiga, sebagai obat antikonvulsif. Keempat, sebagai obat anestetika. Mekanisme kerja senyawa barbital. Secara umum, turunan barbiturat bekerja dengan menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postinaptik dan menyebabkan deaktivasi korteks cerebral. Penggolongan senyawa barbital. Berdasarkan masa kerjanya, turunan barbiturat terdapat 4 kelompok. 1. Barbiturat dengan masa kerja panjang 6 jam atau lebih. CO-barbital, mefobarbital, metabarbital, dan phenobarbital. Kedua, barbiturat dengan masa kerja sedang 3-6 jam. Contohnya allobarbital, amobarbital, aprobarbital, dan butabarbital. 3. Barbiturat dengan masa kerja pendek 0,5-3 jam. Contohnya siklobarbital, heptabarbital, heksetal, dan pentobarbital, dan seksobarbital. Keempat, barbiturat dengan masa kerjanya yang sangat pendek, kurang dari 0,5 jam. Contohnya tiopental, tiametal, dan metoheksital. Isolasi senyawa barbital. Pengisolasian senyawa barbital dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengocokan dengan eter suasana asam. Kedua, cara tembaga piridin atau Zwicker. Ketiga, kobal kalsium kompleks atau cara PEZES. Selanjutnya, sublimasi mikro. Identifikasi senyawa barbital. Dalam pengidentifikasian, senyawa barbital digolongkan dengan 2 cara, yaitu kimia. Identifikasi dengan melakukan berbagai reaksi warna dan pengendapan. Selanjutnya, fisika. Identifikasi dengan titik lele, kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, dan spektrofotometer IR. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.